Halo anak-anak, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Tentunya semakin hari semakin luar biasa. Dan Pak Guru akan selalu berdoa untuk kalian supaya kalian selalu sehat ya, sehingga bisa terus mengikuti pembelajaran dari Pak Guru. Anak-anak, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar pelajaran tematik ya. Namun, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, yuk kita awali dengan membaca doa bersama seperti biasanya, agar pembelajaran hari ini bisa semakin bermanfaat untuk kalian semuanya ya. Yuk kita baca bersama, berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak, pada pertemuan hari ini, Pak Guru akan menyampaikan materi kelas 5, tema 1, subtema 2, tentang manusia dan lingkungan, yakni pada pembelajaran 6 ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Wah, semangat kalian sangat membanggakan. Yuk kita mulai. Perhatikan cerita berikut. Pak Anto dan Benny kaget anak-anak. Tiba-tiba terdengar suara teriakan minta tolong. Mereka berdua pun segera mencari dan menghampiri sumber suara tersebut. Oh, ternyata kaki salah satu pekerja keselio karena terpeleset saat melangkah keluar dari sawah. Dia nampak kesakitan sekali anak-anak. Kenapa dengan Pak Bejo, Pak? Tanya Benny khawatir. Oh, kaki Pak Bejo keselio. Rasanya pasti sakit sekali, Benny. Jawab Pak Anto. Apa itu keselio, Pak? Tanya Benny penasaran. Keselio merupakan gangguan atau cedera yang terjadi pada otot Benny. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya gerakan dadakan, kekurangsiapan otot untuk melakukan suatu gerakan. Juga karena adanya paksaan gerakan pada otot Benny. Jelas Pak Anto. Oh, begitu ya Pak, sahut Benny. Benny, keselio bisa terjadi kapan saja dan di mana saja, serta dalam kegiatan apa saja. Misalnya saat kamu olahraga. Salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi keselio atau cedera adalah sepak bola, Benny. Karena dalam sepak bola, kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang bersamaan. Jelas Pak Anto. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu, Ben. Selain itu, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap, Benny. Tambah Pak Anto. Oh, menguasai teknik berarti sangat penting ya, Pak, agar kita dapat melakukan permainan dengan baik. Juga untuk memperkecil resiko terjadinya cedera ya, Pak, kata si Benny. Setelah dirawat dan diobati, kaki Pak Bejo yang keselio berangsur-angsur membaik. Dari yang sebelumnya tidak bisa digerakkan dan sakit, kini sudah bisa digerakkan tanpa terasa sakit. Kaki Pak Bejo sudah bisa ditekuk, diluruskan, dan diputar-putar. Pak Anto dan Benny pun senang melihatnya. Sekarang kaki Pak Bejo pun bisa digerak-gerakkan kembali. Pak Bejo pun dapat melakukan berbagai aktivitas yang memanfaatkan kerja ototnya. Sekarang kita pada kegiatan, ayo mengamati anak-anak. Macam-macam gerak otot. Perhatikan macam-macam gerak otot berikut. 1. Gerak meluruskan. Contohnya meluruskan lutut, siku, dan ruas jari. Yang kedua, gerak menekan ke bawah atau menurunkan.
3. Gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Yang keempat, menjauhkan, contohnya gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. Yang kelima, gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah anak-anak. Yang keenam, gerak yang mendekatkan sumbu tubuh, contohnya gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. Yang terakhir, gerak yang membengkokkan, contohnya membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Anak-anak, kalian telah mengetahui berbagai macam gerak otot ya. Termasuk macam gerak otot yang manakah gerak-gerakan pada gambar berikut ini. Coba kalian sebutkan. Bagaimana? Kalian sudah menentukan jawabannya ya? Baik, sekarang jawaban kalian cocokkan dengan jawaban yang ada pada video ini ya. Gerakan yang pertama yaitu gerak membengkokkan. Yang kedua, gerak meluruskan anak-anak. Yang ketiga, gerak mendekatkan. Yang keempat, gerak menjauhkan. Yang kelima, gerak memutar lengan. Dan yang terakhir, gerak menekan ke bawah. Apakah jawaban kalian sudah sesuai? Baik, luar biasa. Kalian memang anak yang cerdas. Anak-anak, banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Namun, terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot anak-anak. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, atau cedera otot yang cukup menyakitkan. Bagaimanakah cara menjaga kesehatan otot? Apa kalian mengetahuinya? Baik, silakan simak penjelasan berikut ya. Cara menjaga kesehatan otot. Yang pertama, yaitu menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan anak-anak ya. Agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot, maka kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan anak-anak. Gerakan tiba-tiba dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot kita. Yang kedua, yaitu melakukan peregangan anak-anak. Lakukan beberapa gerakan peregangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas anak-anak. Tentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama, seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. Peregangan sangat bermanfaat untuk menjaga dan merawat otot agar tidak cedera. Peregangan sangat bermanfaat untuk menjaga dan merawat otot kita, anak-anak. Yang ketiga yaitu melakukan latihan rutin anak-anak. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot anak-anak. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan. Misalnya kalian bisa jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda ya anak-anak. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkontraksi serta dapat melembabkan sel-sel otot sehingga tidak mudah mengalami ketegangan anak-anak. Dan yang terakhir, mengkonsumsi makanan yang bergizi untuk otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang baik bagi otot anak-anak, khususnya untuk membentuk otot. Makanan-makanan tersebut antara lain putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, serta bayam.
5 hal ini adalah cara menjaga kesehatan otot tubuh kita ya. Sehingga 5 hal ini harus kita lakukan agar otot kita semakin sehat. Anak-anak, agar lebih memahami terkait otot, ada cerita inspiratif dari seorang binaragawan, yaitu Adira ya anak-anak. Silakan kalian baca pada kegiatan membaca. Kalian bisa membaca pada paket halaman 117 sampai 118 anak-anak ya. Atau kalian juga bisa membaca pada video ini. Selamat membaca anak-anak. Anak-anak, setelah kalian baca, jangan lupa tentukan ide pokok yang ada pada setiap paragraf teks bacaan tersebut ya. Kalian tulis pada buku paket kalian masing-masing. Anak-anak, sekarang kita akan mengetahui ragam desain cover. Desain cover yang pertama yaitu cover dengan latar belakang putih dan tulisan sederhana anak-anak. Pada jenis ini tidak ada gambar yang memenuhi halaman anak-anak. Bahkan terkadang hanya berisi judul, nama pengarang, dan nama penerbit saja. Dengan demikian yang nampak dominan adalah warna putih dan ruang kosong. Ruang kosong semacam ini dimaksudkan sebagai ruang yang lega agar mata tidak sesak terpenuhi oleh gambar. Adapun ragam desain cover yang kedua yaitu desain penuh warna dan gambar. Pada jenis ini, bagian yang dominan adalah gambar ilustrasi dan judul anak-anak. Selain itu juga disajikan permainan warna yang mencolok dan bervariasi. Dua ragam ini merupakan macam-macam ragam desain cover ya. Kira-kira mana ragam desain cover yang kalian sukai? Baik. Baik anak-anak, kita sudah belajar banyak hal hari ini ya. Seperti cedera otot, macam gerak otot, cara menjaga kesehatan otot, dan ragam desain cover. Dan jangan lupa, tugas kalian hari ini yaitu mengidentifikasi unsur cover pada salah satu buku yang kalian miliki ya. Perhatikan contoh berikut. Seperti contoh, buku siswa kelas 5 tema 1. Tugasnya yaitu identifikasi unsur intrinsik cover. Yang pertama, apakah pada cover tersebut terdapat jenis huruf pada judul menarik? Baik, huruf pada judul pada cover tersebut menarik ya. Yang kedua, kalimat penjelas singkat dan mudah dipahami. Benar. Kemudian yang ketiga, apakah ada nama penulis? Ada ya anak-anak. Yang keempat, identitas penerbit. Apakah ada? Ada ya. Yang kelima, gambar yang menarik dan sesuai isi. Betul. Yang keenam, sinopsis isi buku pada cover belakang. Tentunya ada ya. Yang ketujuh, identitas buku pada punggung buku. Ada. Lakukan tugas kalian sebagaimana contoh yang sudah ditampilkan pada video ini. Silahkan kalian kerjakan dan jangan lupa hasil kinerja kalian tunjukkan kepada orang tua kalian atau kepada guru kalian ya untuk mendapatkan nilai. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Sampai bertemu lagi di pembelajaran selanjutnya ya.
Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.